Ramai soal respon Louis van Gaal yang disebut membantah untuk menjadi dirtek skuad tim Merah Putih. Benarkah pihak DPR RI langsung panggil PSSI untuk mempertanyakan soal pemecatan Coach Sintayong dari pelatih skuad Garuda? Coach Sintayong terpantau sudah unfollow akun Instagram PSSI setelah tidak lagi menjadi pelatih tim Merah Putih. Calon pelatih baru timnas langsung digerudu oleh warganet Indonesia setelah dikabarkan akan bergabung bersama timnas. Benarkah Coach Sintayong langsung ditawar Cina untuk kembali menjadi pelatih setelah lepas kontrak? Update proses Oli Rumini untuk membela skuad Garuda menjelang putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Saat ini sedang ramai soal kabar yang mengatakan bahwa Louis van Gaal akan menjadi direktur teknik timnas Indonesia. Namun menariknya pihak Van Gaal dengan tegas menepis kabar tersebut. Ya, setelah Coach Sintayong didepak, kini timnas Indonesia akan segera punya pelatih baru, di mana Patrick Kluivert diyakini akan mengisi kursi kepelatihan tersebut. Di samping itu, kabar lain turut berhembus soal posisi direktur teknik timnas Indonesia, di mana nama sesama dari Belanda kini muncul, yaitu Louis van Gaal. Ditambah lagi beberapa media di Eropa seperti Marca dari Spanyol turut memanaskan isu tersebut. Ya, Van Gaal sendiri pernah bekerja sama dengan Patrick di timnas Belanda sebagai pelatih dan asisten. Namun media-media Belanda mengungkapkan fakta sebaliknya. Dilansir dari Ziggo Sport, jurnalis setempat langsung mengonfirmasi ke Louis van Gaal. Jawabannya singkat, tidak. Jadi itu tidak akan terjadi, ujar jurnalis tersebut. Ya, Louis van Gaal punya karir cemerlang di saat menjadi pelatih, di mana ia pernah melatih klub-klub top seperti Ajax, Barcelona hingga ke timnas Belanda itu sendiri. Louis van Gaal sendiri kini menjabat sebagai Dewan Penasihat Ajax sejak 2023 yang lalu. Sebagai pecinta sepak bola nasional, kini tentu terkejut oleh langkah PSSI yang memecat Coach Sintayong dari timnas Indonesia. Sebab Coach Sintayong dianggap sudah sangat dekat dengan masyarakat dan memiliki prestasi yang cukup bagus bagi tim Merah Putih. Terkait hal ini, Komisi 10 DPR RI akan segera memanggil PSSI untuk menjelaskan duduk perkara pemecatan itu. Sebagai mitra pemerintah di bidang olahraga, Komisi 10 meminta keputusan besar seperti ini harus didasarkan pada evaluasi yang objektif dan transparan. Keputusan ini harus didasari pada evaluasi kinerja yang transparan dan objektif, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap program jangka panjang sepak bola Indonesia, ujar Ketua Komisi 10 DPR RI pada Senin 6 Januari 2025. Ya, Hetifah pun khawatir soal pemecatan Coach Sintayong ini bisa menimbulkan polemik berkepanjangan. Pasalnya, Coach Sintayong pun sudah 5 tahun melatih timnas Indonesia dan diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Sintayong telah menjadi figur yang cukup diterima oleh masyarakat sepak bola Indonesia, sehingga pemecatan harus dijelaskan dengan baik agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan, kata Hetifah. Ya, Hetifah khawatir dengan pemecatan Coach Sintayong juga berdampak kepada dukungan publik ke timnas Indonesia, di mana ia menekankan bahwa pentingnya PSSI untuk terbuka dan transparan mengenai evaluasi kinerja Coach Sintayong hingga dipecat. PSSI perlu mempublikasikan hasil evaluasi kinerja Sintayong sehingga terbuka kepada masyarakat, tutur Hetifah. Ya, selain itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Hardian Irvani juga mengatakan bahwa pemanggilan PSSI juga sekaligus untuk membahas calon pemain keturunan. Kendati demikian, lalu ia tidak menjelaskan waktu pemanggilan terhadap PSSI tersebut. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan undang PSSI dalam rangka usulan naturalisasi sekaligus menanyakan hal ini, katanya mengabarkan. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong kini telah resmi dipecat oleh PSSI. Mulai sejak diumumkan pemecatan Coach Sintayong tersebut, media sosial pun menjadi riuh, di mana akun Instagram Coach Sintayong pun dibanjiri komentar dari warganet Indonesia, di mana banyak dari mereka yang mengungkapkan kekecewaan dan kesedihan. Namun meski demikian, mereka mengucapkan terima kasih kepada Coach Sintayong yang sudah 5 tahun melatih tim Merah Putih. Menariknya, Coach Sintayong tampaknya sudah tidak lagi memfollow akun Instagram PSSI. Namun meski demikian, pria berusia 54 tahun itu masih mengikuti akun Instagram Erick Thohir dan akun resmi timnas Indonesia. Mengutip dari detik.com, hal ini sebenarnya sudah diketahui sebelum adanya pengumuman tersebut, di mana beberapa hari sebelum pengumuman pemecatan dirinya, ia diketahui sudah tidak lagi memfollow PSSI, di mana saat itu memang sudah beredar kabar bahwa Coach Sintayong akan diberhentikan.
Sejumlah prestasi kini berhasil diukir oleh timnas Indonesia di bawah kepelatihan Coach Sintayong. Hal itu termasuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga meroket di peringkat FIFA dengan menempati urutan ke-127 dunia. Maka tak heran jika keputusan untuk memberhentikan Coach Sintayong membuat publik bereaksi keras. Selain menjadi trending topik di media sosial, dipecatnya Coach Sintayong juga membuat sejumlah kisah lawasnya kembali diungkit. Ya, salah satunya adalah tentang kerelaan Coach Sintayong yang melepaskan tawaran dengan nilai kontrak berkali-kali lipat lebih besar dari salah satu klub sepak bola Cina demi melatih skuad Garuda. Pertanyaannya, memang seperti apa ceritanya? Ya, tentu ini menarik kita ulas. Ya, selepas tidak lagi menjadi pelatih timnas Korea Selatan pada musim panas tahun 2018, Coach Sintayong sempat didekati beberapa negara dan klub sepak bola. Seperti pada tahun 2019, Coach Sintayong sempat dibidik untuk melatih timnas Thailand tetapi berujung batal. Lalu beberapa bulan setelahnya, Coach Sintayong berganti didekati oleh klub Liga Super Cina, yaitu Shenzhen FC. Di saat bersamaan itulah timnas Indonesia mencoba membujuk Coach Sintayong untuk menjadi pelatih. Bila mempertimbangkan nilai kontrak, maka besaran gaji yang ditawarkan klub tersebut jauh lebih besar dari Indonesia. Hal itu diperkirakan 45,2 miliar per tahun, sedangkan Indonesia hanya menawarkan sepertiganya atau sekitar 15 miliar kepada Coach Sintayong. Namun pada akhirnya Coach Sintayong memilih Indonesia yang ternyata karena mempertimbangkan lamanya kontrak yang ditawarkan. Mereka hanya menawarkan kontrak 1 tahun, mereka tidak menjanjikan kontrak jangka panjang. Padahal kalau mereka menawarkan 2 tahun, saya mungkin akan menganggap Cina serius kepada saya, ungkap Coach Sintayong. Ya, Coach Sintayong menilai bahwa periode setahun tidaklah cukup untuk melatih sepak bola manapun untuk mencapai target yang diinginkan. Di sisi lain, Indonesia saat itu menawarkan kontrak selama 4 tahun. Namun di luar durasi kontrak, Coach Sintayong rupanya juga menilai adanya potensi-potensi pada pemain Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Coach Sintayong di podcast Deddy Kobuzer. Memang lebih tertarik sama Indonesia dan memang melihat ada potensi di pemain-pemain Indonesia, jadi akhirnya ambil. Sebenarnya kalau lihat uang saja lebih tertarik Cina, lebih gede. Tapi kalau lihat masa depan saja Indonesia sebenarnya lebih kelihatan harapannya, ungkap Coach Sintayong. Ya, dalam hal ini setelah Coach Sintayong lepas kontrak dengan PSSI, kini beberapa media sosial muncul dukungan untuk Coach Sintayong bisa segera mendapatkan tempat yang baru, di mana ia didukung untuk terus bekerja dan terbang tinggi sebagai sosok pelatih yang profesional. Namun menariknya, ada yang muncul mendukung Coach Sintayong untuk mengambil tawaran sebagai pelatih klub asal Cina yang pernah menawarnya. Ada juga yang menyarankan Coach Sintayong bisa melatih timnas Malaysia hingga ke beberapa negara lainnya di Asia Tenggara. Kontroversi PSSI yang memecat Coach Sintayong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia kini belum selesai. Akan tetapi sosok penggantinya sudah beredar dan disebut-sebut adalah Patrick Kluivert. Namun menariknya, akun Instagram mantan pemain Belanda itu langsung digeruduk oleh warganet Indonesia. Hal itu berawal dari Fabrizio Romano yang memberitakan bahwa ia akan menjadi pelatih kepala skuad Garuda. Kalimat "Here we go" pun sudah tertulis oleh jurnalis asal Italia itu. Alhasil warganet pun langsung mencari tahu informasi terakhir tentang Patrick, termasuk akun Instagramnya. Berdasarkan pantauan, ia terakhir memposting gambar pada 30 November 2024 saat dirinya menghadiri perayaan tahun berdirinya Barcelona. Di postingan ini pula lah warganet Indonesia membanjiri kolom komentarnya dan mempertanyakan kualitas Patrick sebagai pelatih. Ya, sejauh ini setelah mengumumkan tidak bekerja sama lagi dengan Coach Sintayong, PSSI belum mengonfirmasi terkait suksesor pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Tentu menarik menantikan siapakah yang sebenarnya akan menjadi pelatih skuad Garuda nantinya. Di mana hal tersebut menjadi penting mengingat tim Merah Putih saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menteri Hukum yaitu Supratman Andi Adkas mengaku bahwa pihaknya telah menerima satu permohonan naturalisasi pesepak bola keturunan Indonesia dari PSSI, di mana ia pun mengaku bahwa pihaknya tengah memproses usulan tersebut. Ada satu yang kita sudah proses ya, kata Supratman pada Selasa 7 Januari 2025. Ya, kendati demikian, ia tidak menjelaskan identitas pesepak bola keturunan Indonesia yang diusulkan oleh PSSI tersebut. Namun ia menyebutkan bahwa pesepak bola yang diusulkan itu berasal dari Belanda. Terlepas dari itu, ia mengaku bahwa pihaknya belum menerima usulan permohonan lagi dari PSSI. Tapi yang lain belum ada permohonan kepada kami, terang Supratman. Ya, sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa proses Olirom ini sudah mulai berlangsung, di mana ia bahkan mengungkapkan kalau PSSI juga sedang mendekati Jairul Lewal yang diharapkan untuk bisa segera menjadi WNI dan membela tim Merah Putih. Oleh insya Allah surat menyuratnya sudah lebih advance. Kita juga sedang approve Jairo untuk gabung ke tim nasional, kata Erick Thohir. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.